Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rezeki Sekar Dwiva, NIM 20 20 8132, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata, Tamasiswa Yogyakarta. Di sini, saya akan membahas mengenai marketing miopia pada jurnal Theodore Levitt. Marketing miopia adalah besar klasik memukul bagian HBR. Di dalamnya, Theodore Levitt yang saat itu menjadi dosen administrasi bisnis di Harvard Business School memperkenalkan pertanyaan terkenal. Bisnis apa yang sebenarnya Anda geluti? Dan dengan klaim bahwa seandainya eksekutif perkereta apian melihat diri mereka berada dalam bisnis transportasi daripada bisnis perkereta apian, mereka akan terus tumbuh. Bisnis pada akhirnya akan berhasil lebih baik jika mereka berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada menjual. Setiap industri besar pernah menjadi pertumbuhan industri, tetapi beberapa yang sekarang mengendarai gelombang antusiasme pertumbuhan sangat tinggi di bayangan kemunduran. Orang lain yang dipikirkan seperti yang dialami industri pertumbuhan berpengalaman berhenti tumbuh. Dalam setiap kasus, alasannya pertumbuhan terancam, diperlambat, atau dihentikan tidak karena pasar sudah jenuh. Ini karena telah terjadi kegagalan manajemen. Tujuan yang takdir, kegagalan ada di atas. Para eksekutif bertanggung jawab untuk itu. Dalam analisis terakhir, adalah mereka yang berurusan dengan tujuan dan kebijakan yang luas. Dengan demikian, rel kereta api tidak berhenti tumbuh karena kebutuhan angkutan penumpang dan barang menurun. Mereka mendefinisikan industri mereka secara tidak benar bahwa mereka berorientasi pada rel, bukannya berorientasi pada transportasi. Mereka berorientasi pada produk daripada berorientasi pada pelanggan. Hollywood mendefinisikan bisnisnya salah. Dikira di bisnis film, padahal sebenarnya di hiburan bisnis. Film menyiratkan spesifik, terbatas produk. Ini menghasilkan kepuasan yang bodoh yang sejak awal membuat produser melihat televisi sebagai ancaman. Bayangan keusangan. Mustahil untuk menyebutkan satu jurusan di bidang dasti yang pada satu waktu tidak memenuhi syarat untuk sebutan ajaib dari industri pertumbuhan. Dalam setiap kasus, asumsi kekuatan industri terletak pada keunggulan produknya yang tampaknya tak tertandingi. Tampaknya tidak ada pengganti yang efektif untuk itu. Itu sendiri merupakan pengganti pelarian untuk produk yang dengan penuh kemenangan ditempatkan kembali. Namun, satu demi satu dari industri terkenal ini telah berada di bawah bayang-bayang. Sebagai contoh, cuci kering. Cuci kering ini pernah menjadi pertumbuhan industri dengan prospek yang mewah. Namun, disinilah kita 30 tahun setelah ledakan dimulai dan industri ini berada dalam masalah. Contoh yang kedua ada utilitas listrik. Utilitas listrik ini adalah salah satu dari produk yang dianggap tidak ada pengganti yang telah ditahtakan di atas tumpuan pertumbuhan yang tak terkalahkan. Sejumlah perusahaan non-utilitas maju dengan baik dalam mengembangkan sel bahan bakar kimia yang kuat yang dapat disimpan di lemari tersembunyi di setiap rumah yang secara diam-diam mematikan tenaga listrik. Mitos penduduk. Keyakinan bahwa keuntungan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur adalah hal yang patut disyukuri ke jantung setiap industri. Jika konsumen adalah mengalihkan dan juga membeli lebih banyak dari produk atau layanan, Anda dapat menghadapi masa depan dengan jauh lebih nyaman daripada jika pasar menyusut. Pasar yang berkembang membuat produsen tidak pernah berpikir sangat keras atau imajinatif. Jika berpikir merupakan respon intelektual terhadap suatu masalah, maka ketiadaan masalah menyebabkan ketiadaan berpikir.
Jika produk Anda memiliki otomatis memperluas pasar, maka Anda tidak akan memberi banyak berpikir untuk bagaimana mengembangkannya. Sejarah setiap orang yang mati dan sekarat industri pertumbuhan menunjukkan siklus menipu diri sendiri, ekspansi yang melimpah, dan pembusukan yang tidak terdeteksi. Ada 4 kondisi yang biasanya menjamin siklus ini. Yang pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan dijamin oleh mantan populasi pending dan lebih makmur. Yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada persaingan pengganti produk utama industri. Yang ketiga, terlalu percaya pada produksi massal dan keuntungan dari biaya unit yang menurun dengan cepat sebagai output naik. Yang keempat, keasyikan dengan produk yang meminjamkan dirinya sendiri untuk eksperimen ilmiah, peningkatan, dan manufaktur yang dikontrol dengan hati-hati, pengurangan biaya. Tekanan produksi. Industri produksi massal didorong oleh dorongan besar untuk menghasilkan semua yang mereka bisa. Prospek penurunan tajam biaya unit sebagian output naik lebih dari yang biasanya bisa dilakukan oleh kebanyakan perusahaan melawan. Kemungkinan keuntungan terlihat spektakuler. Semua upaya berfokus pada produksi. Hasilnya adalah bahwa pemasaran diabaikan. John Kenneth Galbraith berpendapat bahwa adil kebalikannya terjadi. 4 outputnya sangat luar biasa bahwa semua upaya terkonsentrasi pada upaya untuk menyingkirkan itu. Dia mengatakan, ini karena menyanyikan iklan komersial, penodaan pedesaan dengan tanda-tanda iklan, dan praktik pemborosan dan vulgar lainnya. Galbraith mengetahui sesuatu yang nyata, tetapi dia melewatkan poin strategisnya. Produksi massal memang menghasilkan yang hebat tekanan untuk memindahkan produk, tapi yang biasanya ditekankan oleh sekutu adalah penjualan, bukan pemasaran. Pemasaran yang lebih canggih dan kompleks proses diabaikan. Sekian pembahasan mengenai marketing miopia dari jurnal Theodore Levitt yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.